Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas mengenai turunan. Turunan dari suatu fungsi merupakan perwakilan dari perubahan yang sangat kecil dari fungsi tersebut terhadap variabelnya. Nah, proses menemukan turunan dari suatu fungsi disebut sebagai diferensial. Jadi, ketika kita mencari turunan, proses untuk menemukan turunan itu namanya adalah mendiferensialkan. Ya. Nah, sebelum mempelajari turunan, tentunya kalian harus mempelajari limit terlebih dahulu karena rumus turunan asal muasalnya dari limit. Oke, kita langsung saja ya praktikumnya. Di sini kita tulis judulnya yaitu turunan. Oke, ini objek propertiesnya, teksnya bold, kemudian medium, colornya, backgroundnya warna misalnya pink. Nah, di sini kemudian klik pada sembarang lembar kerja GeoGebra, pilih graphics, kemudian di sini x aksis banding y aksis, misalnya di sini 10. Nah, di sini oke. Nah, langsung saja kita ketikkan pada input bar, yaitu rumus fungsinya, yaitu bentuk fungsinya x pangkat 3 min 12x plus 4. Oke, nah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat slider. Di sini namanya A, minnya negatif 10, maxnya 10, incrementnya 0,5. Lalu oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis terhadap slidernya. Jadi garis X sama dengan A. Nah, A ini disesuaikan dengan nama slidernya. Kemudian X satunya kita rename jadi B supaya nanti lebih memudahkan ketika masuk ke rumus selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat perpotongan fungsi F terhadap garis B. Maka kita ketikkan pada input bar yaitu intersect kurung F, B. Lalu enter. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tangen ya. Tangen itu kita mencari segitiga tangen yang dibentuk oleh garis persamaan F yang berpusat di titik A. Maka kita ketikkan pada input bar yaitu tangen kurung A, F. Lalu enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat segitiga siku-siku atau sudut tangan untuk mencari definisi turunan. Kita ketikkan di sini slope. Nah, di sini tangannya kita ubah dulu misalnya C ya supaya berurutan. Bentar, ini delete. Nah, kita pilih di sini rename jadi C. Oke. Dan kita ketikkan slope buka kurung C. Nah, maka di sini akan muncul ya segitiga siku-sikunya atau sudut tangannya. Oke. Ini udah bisa kita terapkan. Kemudian langkah selanjutnya kita nyalakan trace on ya atau efek bayangan. Nah, yang dinyalakan trace on-nya nanti kita buat titik terlebih dahulu. Maka di sini kita ketikkan di sini P buka kurung A, D. Lalu enter. Nah, titik P-nya ini kita nyalakan trace on-nya. Nah, seperti itu lalu kita nyalakan animasi pada slidernya. Oke. Seperti ini ya. Nah, jika kita amati, kita fokus ke efek bayangannya ya. Nah, jadi efek bayangannya ini merupakan turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 4. Nah, bentuknya fungsi kuadrat ya. Nah, kita bisa buktikan. Kita masukkan rumus turunan yaitu derivatif, pilih function, kemudian ketik f, lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul ya grafiknya sesuai dengan efek trace on atau bayangannya. Jadi efek trace on atau bayangan ini merupakan turunan dari fx. Nah, hal ini membuktikan bahwa definisi turunan diperoleh dengan mencari gradien garis yang dibentuk oleh sudut tangan. Oke, kita pause animasinya. Langkah selanjutnya kita buat kesimpulan.
Sini fx sama dengan, nah pilih objeknya berarti yang f, kemudian kita pilih turunan pertama dari fx sama dengan f absen. Oke. Kemudian kita buat checkbox. Captionnya definisi turunan. Kita sembunyikan kecuali teks judul ya. Kita klik apply. Nah, udah hilang ya. Oke, kita masuk ke langkah bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai aturan turunan. Jadi kita akan mencari turunan dari satu fungsi dengan menggunakan rumus derivatif secara langsung pada GeoGebra-nya. Nah, di sini ada contoh soal yang di sini misalnya nih yang ini. Nah, ini contoh soalnya, diketahui fx sama dengan akar 2x plus 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat min 1. Nah, tentukan A turunan pertama dari fx, B turunan kedua dari fx, C turunan pertama gx, D turunan pertama dari gx plus fx, E turunan pertama dari gx min fx, F turunan pertama dari f bundaran gx atau f komposisi g. Nah, jadi ini adalah fungsi komposisi ya. G turunan pertama dari g turunan pertama x plus f turunan pertama x, H turunan pertama dari gx plus f bundaran gx atau fungsi komposisi g, I turunan ketiga dari x, C turunan ketiga dari x. Nah, oke, kita langsung saja ya. Sebentar. Nih. Kita sembunyikan dulu grafiknya di sini. Nah, ini kita buat dulu fungsinya. Yang pertama tadi itu kan akar 2x plus 1 ya, maka untuk akar SQRT kemudian pilih 2x plus 1 lalu enter. Nah, kemudian fungsi yang kedua tadi 2x kuadrat min 1 enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari yang A. Yang A itu kan soalnya turunan pertama dari fx, maka kita ketikkan di sini yang itu derivatif function. Functionnya yang mana? Nah, tadi kan fx ini kan gx ya. Karena ini sudah berlanjut dari pengertian kita pertama, maka di sini fx-nya gx dan di sini gx-nya hx. Maka kita ketikkan di sini functionnya yaitu g. Enter, maka di sini akan menghasilkan yaitu g aksen x. Nah, kemudian yang soal B itu turunan kedua dari fx alias turunan kedua dari gx, maka kita ketikkan pada input bar yaitu derivatif. Nah, untuk mencari turunan yang lebih dari satu, kita gunakan derivatif function number. Functionnya kita g ganti g, numbernya karena turunan kedua berarti numbernya 2. Enter, maka di sini akan menghasilkan turunan keduanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada soal C adalah mencari turunan pertama dari gx. Nah, ingat di sini gx-nya itu hx ya, karena gx di sini sudah milik fx dan hx sudah milik gx. Maka di sini ketik derivatif ya h. Nah, maka akan menghasilkan turunan pertama dari hx. Nah, kalau di soal tadi gx, di algebranya hx. Oke, kemudian bagian D di sini soalnya yaitu gx plus fx, maka di sini kita cari hx plus gx. Nah, maka di sini kita buat dulu operasi penjumlahannya, hx plus gx. Lalu enter. Nah, ini adalah operasi penjumlahannya.
Ingat ya teman-teman, sambil mempraktekkan ini kalian juga sambil mencatat ya nama-nama fungsi di algebranya supaya tidak lupa ketika membuat kesimpulan atau di akhir ketika kalian mencari mana turunannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari turunan pertama dari Px, maka kita pilih derivatif function P, kemudian enter, maka akan menghasilkan turunan pertamanya yaitu sebagai berikut, yaitu P aksen X. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kemudian soal yang E itu adalah Gx min Fx. Nah, di sini berarti Hx min Gx, maka ikan di sini input bar Hx min Gx. Lalu enter. Nah, maka akan menghasilkan Q ya, Qx yaitu 2x kuadrat min 1 min akar 2x plus 1. Nah, langkah selanjutnya kita cari turunan pertamanya, maka derivatif I. Enter, maka menghasilkan ya turunan pertamanya. Nah, pada soal F ini adalah soalnya F bundaran G, nah alias F komposisi G. Nah, gimana caranya? Nah, F komposisi G berarti di sini artinya di algebra ini G komposisi H. Nah, untuk mencari fungsi komposisi adalah ketikkan pada input bar, karena posisinya G bundaran H, maka kita ketikkan G kurung H kurung X, lalu enter. Maka akan menghasilkan Rx. Nah, Rx ini adalah hasil dari komposisi fungsinya. Nah, kemudian setelah itu kita cari turunan dari komposisi fungsi tersebut. Nah, ketikkan di sini derivatif, pilih function, kemudian R, lalu enter. Oke, sudah ketemu. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, kemudian pada soal G itu adalah soalnya turunan pertama Gx plus turunan pertama Fx. Kemudian dari turunan itu, dari kedua operasi penjumlahan itu kita turunkan, maka di sini yang Gx berarti di sini turunan pertama Hx X plus Gx, to enter, maka akan menghasilkan Sx. Nah, Sx ini adalah hasil operasi penjumlahan H, turunan pertama Hx dan turunan pertama Gx. Nah, kemudian hasil operasinya kita turunkan lagi, maka di sini derivatif fungsinya kita ganti S, lalu enter. Maka di sini akan menghasilkan turunan pertama dari Sx. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Coba kita sederhanakan, kita klik simplify, kemudian fungsinya Sx. Nah, bisa ya kalau disederhanakan jadinya seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan pada input bar ya, soal selanjutnya adalah Gx plus F bundaran G. Nah, alias berarti di sini Hx mana nih? Hx kita operasi penjumlahan, Hx plus, nah F bundaran G yang mana? Yang R. Nah, kita cari di sini benar nggak yang R. Nah, kita cek benar ya, berarti ini. Nah, cara ngeceknya seperti ini ya, kalian klik 2 kali pada algebranya, maka di sini Hx plus Rx, to enter, nah, maka akan menghasilkan G1x. Nah, kemudian dari operasi penjumlahan ini kalian turunkan lagi, turunin pertama ya, berarti derivatif G, ingat ya kalau G1 berarti G underscore 1, dan enter. Nah, ini hasilnya bisa disederhanakan juga. Oke, nah ini hasil penyederhanakannya, atau kalau misalnya dia perlu dirasa sudah cukup sampai sini juga boleh.
Kemudian soal berikutnya adalah turunan ketiga dari fx. Maka di sini kita ketikkan untuk turunan ketiga sama ya caranya seperti turunan kedua, derivatif number turunan ketiga dari fx berarti yang mana, yang gx ya. Kalau di algebra berarti fungsinya g, karena turunan ketiga berarti numbernya apa, 3. Lalu enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah soal selanjutnya turunan ketiga dari gx. Nah, gx di sini berarti hx ya. Maka di sini kita ketikkan derivatif fungsinya h, numbernya 3. Lalu enter. Hasilnya 0. Oke ya, jadi seperti ini ya untuk mencari turunan dengan menggunakan aturan turunan. Nah, kalian bisa buat kesimpulan sendiri ya. Caranya sama ya, menggunakan toolbar teks, kemudian kalian pilih aja objeknya yang mana. Misalnya di soal pertama, turunan pertama fx, maka kalian ketikkan kayak tadi f aksen x sama dengan, nah cari turunan yang mana objeknya. Nah, ini kalau kita tampilkan grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini ya kalau misalnya kita tampilkan grafiknya. Nah, ini 1:1 aja. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari grafik. Nah, langkah selanjutnya biasa kita buat checkbox turunan. Kita sembunyikan. Nah, sudah ya, sembunyi. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.